Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anugrah Rujhanul Ulum dengan NIM C2486206077. Mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Lulus Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan sedikit menanggapi isu-isu tentang dugaan kasus korupsi dana hibah di Indonesia. Baru-baru ini muncul kasus masalah dana hibah APBD Jawa Barat yang dilakukan oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun periode 2018 sampai 2023. Dana bantuan hibah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jawa Barat menjadi perbincangan. Sebelumnya muncul masalah dihapusnya bantuan hibah untuk pondok pesantren setelah dilakukannya efisiensi anggaran. Sekarang mencuat ke publik masalah dana bantuan hibah dari APBD ke sebuah lembaga pendidikan yang diduga terafiliasi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023. Kasus dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan Rujhanul Ulum, mantan Bupati Tasikmalaya dan Wakil Gubernur Jawa Barat, menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap integritas pejabat publik dan pengelolaan dana hibah di Indonesia. Berdasarkan informasi yang tersedia, Rujhanul Ulum yang menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada tahun 2017 tidak secara langsung melakukan pemotongan dana hibah. Diduga memberikan perintah kepada pejabat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya untuk mencari dana talang sebesar 3 miliar rupiah guna melaksanakan dua program yang tidak termasuk dalam anggaran resmi Perintah ini diduga menjadi pemicu bagi para pejabat untuk memotong dana hibah yang seharusnya disalurkan kepada lembaga penerima. Meskipun peran Rujhanul Ulum dalam kasus ini sering disebut, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ia secara langsung melakukan pemotongan dana hibah. Namun, ketidakhadirannya di dalam persidangan sebagai saksi menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya terhadap proses hukum dan transparansi. Berikut ada beberapa kritik dari saya mengenai kasus dugaan korupsi dana hibah. Yang pertama, penggunaan dana hibah untuk kepentingan pribadi dan politik. Dengan menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi, ini sangat merugikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, potongan dana hibah oleh pejabat. Dalam kasus ini ditemukan bahwa dana hibah yang seharusnya diterima oleh 21 penerima dipotong hingga 90%, sehingga mereka hanya menerima sekitar 10% dari jumlah yang seharusnya. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Hal ini sangat masuk kepada problem hukum di dalam masyarakat karena menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadinya. Berikut juga ada beberapa saran dari saya mengenai kasus dugaan korupsi dana hibah. Yang pertama, penguatan pengawasan dana hibah. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana hibah. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana publik. Yang kedua, penegak hukum yang tegas dan adil. Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Proses hukum yang transparan dan adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencegah praktik korupsi di masa depan. Yang ketiga, reformasi tata kelola dana hibah. Pemerintah daerah harus melakukan reformasi dalam tata kelola dana hibah, termasuk penetapan kriteria penerima yang jelas, proses seleksi yang transparan, dan mekanisme pelaporan yang akuntabel. Hal ini akan meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan dana hibah. Mungkin dicukupkan sekian video pembahasan tentang isu-isu dugaan kasus korupsi dana hibah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.